Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Sama-sama Mas. Ini dalam wawancara mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan peserta didik di SMP Negeri 11 Kota Magelang. Ini santai aja Pak Agung, ada 20 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Paling tidak ini terkait dengan seperti jujuran, disiplin, religius, dan kemandirian peserta didik yang terkait sopan santun. Untuk pertanyaan pertama ya Pak Agung. Iya, Mas. Tapi sebelum pertanyaan, Pak Agung bisa perkenalkan diri dulu secara singkat, nama dan mengajar kelas berapa. Oh iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yunus. Izin saya memperkenalkan diri. Saya Agung Bayu Cahyono di SMP 11 sejak 2004. Dan pada tahun kemarin saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 7 ABCDE dan kelas 9 ABCD. Adapun untuk tahun ini insya Allah kembali ke kelas 7 ABCDE F dan kelas 9 AB. Itu, dan dulu juga alumni dari STAINU Temanggung, wisuda tanggal 7 Januari 2004. Itu Mas Yunus. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Sekarang masuk ke poinnya Pak Agung. Pertanyaan. Apakah guru PAI memanfaatkan media, misal manusia, materi, atau kejadian yang baik untuk membantu berhasilnya prestasi didik dalam berperilaku sopan santun? Bisa dijawab dengan tentunya tetap kita pakai dan menggunakan contoh-contoh dari anak-anak itu juga kita pakai juga. Kemudian kejadian-kejadian di lingkungan alam seperti kematian atau kesuksesan seorang itu juga kita selalu berikan contoh-contoh pada mereka supaya menjadi inspirasi. Itu Mas. Ya, makasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana teladan sopan santun yang dicitrakan pada diri Anda sebagai guru PAI di depan peserta didik? Oke. Saya berusaha untuk memberikan atau menjadi contoh pada anak-anak dengan ketika kita beretika berpakaian mulai dari atas sampai bawah itu saya sebelum berangkat itu biasanya saya cek dulu emblem, kemudian nama, kemudian ketika lewat di depan Bapak Ibu guru senior pun berusaha untuk memberikan salam, membumbungkan badan. Kemudian anak-anak ketika duduk-duduk di teras itu Mas, kadang saya juga lewat salam duluan, baru mereka ketika ketemu saya, Assalamualaikum Pak, nah gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan contoh yang ringan-ringan saja. Oh iya. Ya, baik. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kreativitas bentuk usaha sebagai guru PAI untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik untuk mendorong berperilaku sopan santun? Oke. Berusaha, dan kita selalu berusaha dengan apapun caranya. Contoh yang kecil seperti tadi, kita berusaha memberikan salam, kemudian selalu mengingatkan pakaian pada diri saya sendiri dan juga anak-anak. Karena ya tolong ukur anak-anak kan kembali ke Bapak Ibu pengajar. Yeah. Apalagi kita di depan itu ngajar misalkan durasi 30-40 menit, anak-anak memperhatikan kita. Kemudian ya cara kita berjalan, cara menegur, cara kita berkomunikasi dengan anak itu, saya selalu menjaga diri. Bagaimana caranya supaya tidak tersinggung, tidak membuat anak-anak sakit hati dengan kata-kata saya dan juga perbuatan-perbuatan saya itu, supaya anak-anak ini
Pak Agung ini ngono, nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kata-kata seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Agung, apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam pembentukan sopan santun peserta didik? Oke. Kembali ke basicnya anak-anak, kadang kita sudah berusaha untuk yang terbaik, untuk berusaha untuk membuat anak itu baik, tapi kadang faktor dari rumah atau faktor dari orang tua, itu dari lingkungan di rumah, itu kadang ketika kembali lagi ke sekolah berubah. Contoh, kita sudah berusaha untuk memberikan pagi doa pagi, sholat duha, siang ada sholat duhur berjamaah, kembali ke sekolah setelah misalkan seperti ini 1, 2, 3 minggu di rumah, mungkin nanti ketika masuk ke sekolah ini lagi untuk pembiasaan tersebut sudah mulai berubah. Jadi ya kita selalu mengingatkan melalui WA group, melalui komunikasi dengan orang tua supaya selalu menjaga sopanan dan menjaga segala sesuatunya di rumah. Itu intern dan ekstern yang penghambat. Iya. Kalau pendukungnya Ya kita berusaha selalu ya mengingatkan Mas. Seperti kegiatan atau dari intern. Di sekolah kebetulan kita juga mempunyai pembiasaan doa pagi dan asmaul husna dan juga sholat duha pagi hari. Kita mulai jam 7:10 sampai 7:04. Oh, berarti ada dukungan dari program. Iya, dukungan dari program sekolah supaya ya bagaimana anak tersebut membiasakan diri. Kan di situ banyak sekali yang kita petik Mas. Sholat itu kan piye carane, ya ruku ini bagaimana, sujud bagaimana, kemudian termasuk perilaku sujud itu termasuk kita rendah di hadapan orang lain, bukan berarti merendahkan diri. Iya. Dan tetap dua etika dan sopan santun. Wudu kita antri, sing teko sik berarti sholat wudu dulu kan gitu. Terus selanjutnya, apakah Anda sebagai guru PAI mengawasi, memantau perilaku sopan santun peserta didik dan hasil dicapainya baik di dalam maupun di luar kelas? Oke. Memantau tapi juga keterbatasan kita. Selama kita melihat dan selama kita berada di jangkauan mata kita, mata saya pada khususnya, itu selalu kita ingatkan. Tapi tidak mutlak kembali ke guru PAI. Kita juga minta bantuan kepada teman-teman guru, baik itu di kesiswaan maupun di wali kelas, kita untuk merangkul supaya selalu mengingatkan. Sekarang lanjut pertanyaan ke-7. Apakah Anda sebagai guru PAI melakukan upaya perbaikan proses belajar sopan santun serta didik dengan menunjukkan kelemahan dan dengan cara memperbaikinya, baiknya secara individu, kelompok maupun secara klasikal? Memberi contoh langsung. Ya, seperti tadi, kalau di kerapian saya, di badan saya itu sebelum berangkat saya sudah ngecek duluan, termasuk pakaian, sepatu. Kalau nggak boleh pakai sepatu yang belang, ya saya berusaha pakai yang hitam polos, kecuali di hari-hari tertentu seperti hari olahraga dan sebagainya. Kemudian ketika di kelas, berusaha saya untuk memberikan contoh, menghapus papan tulis yang saat itu masih belum bersih. Saya hapus duluan, saya bilang saya hari ini piket. Akhirnya ada anak-anak yang muncul, yang datang, Pak saya aja. Itu kan salah, langsung berikan contoh. Iya. Berarti menunjukkan kelemahan tanpa menjatuhkan. Menjatuhkan anak. Ya. Atau mungkin saya pas kok lihat lantainya kok kotor, saya ambil ikhlas sapu di belakang, saya sapu, anak-anak, Pak saya baca. Pertanyaan ke-8. Apakah Anda sebagai guru PAI selalu memotivasi peserta didik untuk berperilaku sopan santun? Misal seperti tadi sudah berperilaku sopan santun, memberi motivasi. Jelas setiap
kali saya memberi materi, saya awali motivasi sopan santun, etika, karena di kelas 8 itu juga ada materi sopan santun kan di setiap semester kan 7, 8, 9 ada etikanya Mas, ada materi sopan santun. Nah itu selalu saya tekankan baik ketika etika sama dengan bapak ibu guru, dengan orang tua di rumah, dengan orang yang lebih tua, dan dengan teman sebayanya pun juga selalu saya ingatkan dan saya tekankan, jangan sampai kita seperti yang efek jeleknya dari etika ini. Ini selanjutnya, ini inspirasi sudah tadi dijawab. Terus ketika terjadi konflik berkaitan sopan santun peserta didik yang Anda temui saat kegiatan belajar mengajar, bagaimana cara Anda sebagai guru PAI mendamaikan? Misal seperti tadi melihat peserta didik ada yang kurang menghargai temannya, terus terjadi konflik gitu. Ya, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan masalah ketika bersama teman-temannya di situ, karena pasti nanti akan muncul masalah baru. Nah, si punya konflik tadi kita ajak keluar, kita tempatkan di tempat yang tidak dilihat oleh teman-temannya, kita klarifikasi di tempat yang baru tadi, atau tempat yang nyaman lah untuk memberikan, kita minta penjelasan. Tapi pernah terjadi? Alhamdulillah belum. Walaupun paling kecil. Kalau kecil kita bisa kondisikan sambil pembelajaran di kelas. Contoh biasanya kan anak-anak kalau di kelas kan pinjam ballpoint jadi masalah, pinjam buku paket jadi masalah. Ini lupa. Ya, kita selesaikan di situ sambil kita berarti ada konsep langsung di tempat kan biasanya kan spontanitas. Berarti termasuk upaya guru PAI meredam konflik, mendamaikan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah peserta didik mengikuti kegiatan religi saat berada di sekolah, seperti misal tadi sholat duha, baca Quran atau Husna, sholat zuhur, atau kegiatan religi yang lain? Ikut, anak-anak ikut. Tapi ada yang yang tidak ikut atau mungkin itu sengaja? Ada. Tapi kalau di persentase hampir 80% anak-anak ikut. Dan karena ada tim penjaring, teman-teman dari guru, bapak ibu guru yang lain itu kan menjaring ke kelas-kelas, baik pagi maupun siang saat sholat duha, sholat kusna, atau siang saat zuhur. Walaupun mereka kan juga kita tahu sendiri lah, ada yang berada di warung, ada yang di kamar mandi berjam-jam. Ya, tapi untuk di persentase 80% ikut. Kemudian ada yang kita punya adalah kelas diniyah, itu mereka juga hampir 90% ikut dengan pengawasan bapak ibu guru tentunya. Itu kegiatan diniyah seperti baca Al-Quran? Ya, baca Al-Quran, perbaikan baca Iqra bagi yang belum bisa. Kemudian kalau yang selama 2 tahun ini untuk kegiatan religi terkait dengan kegiatan Isra Mi'raj dan Maulid, ini anak-anak mereka ikutnya daring. Jadi kita ada kegiatan di sekolah, pembicara atau pentausiah kita share melalui channel YouTube atau melalui streaming yang media yang lain. Berarti separuh-separuh. Jadi ada yang perwakilan dari anak-anak di kelas, di aula, yang lain mengikuti melalui jalur sosial media. Terus pertanyaan selanjutnya, itu termasuk penggunaan media tadi Ya, untuk pemberdayaan media yang dimiliki. Kalau di kelas pernah Mas, jadi kan terbatas kan waktu itu, anak-anak di atas di aula itu diambil 2 anak, kemudian yang lain menggunakan LCD yang kita miliki di kelas, mereka nonton bareng, diamput dengan bapak ibu guru yang ada di kelas saat itu. Terus selanjutnya
ini tadi udah, apakah peserta didik selalu menyapa atau menjawab sapaan seperti salam ketika kegiatan belajar akan dimulai dan sesudah semula? Salam ketika awal pembelajaran dan akhir pembelajaran mereka menjawab. Tapi apakah ada yang tidak menjawab? Pasti ada, sambil bercanda, Iya. mempersiapkan buku gitu kan. Tapi kalau kita presentase banyak yang menjawab. Apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran? Pagi berdoa, siang berdoa. Ketika pembelajaran saya itu kadang saya ajak, ini kadang karena kalau saya masuk di kelas jam pertama kan otomatis berdoa pada saat itu. Tapi kalau pas saya di kelas jam kedua, ketiga dan seterusnya sampai sebelum jam terakhir itu paling kami ajak baca basmalah dan alhamdulillah di awal akhir pembelajaran saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah peserta didik membaca Al-Quran dengan sikap yang baik ketika diminta membacanya? Misal seperti pas menyampaikan materi kan ada ayat-ayat Al-Quran, itu ketika diminta suruh baca itu, apakah sambil ada yang sudah guru atau kurang Etika gitu ya? ya ada juga yang ketika disuruh baca pada ayat yang terkait dengan pembelajaran tersebut, ada juga yang sambil bercanda, ada juga yang serius. Tapi kalau kita lihat ya 50% Mas, anak-anak segitu kan. Iya. Kalau saya pernah mendengar Pak Kiai Fahrudin itu menyampaikan cah SMP dosa burung mudeng, burung wedi, pahala atau swarga urung butuh. Terus ini lanjutnya, apakah peserta didik mengerjakan PR di rumah? Tidak semua. Pasti ada sebagian dari mereka itu mengerjakannya di sekolah, berangkat pagi. Ya seperti jenengan saya dulu ya. Kalau ketahuan langsung Pak Guru itu pernah? Pernah. Ya saya pasti akan ada, selain klarifikasi kepada anak tersebut, juga pasti ketika memberikan penilaian agak beda dengan yang sudah mengerjakan di rumah. Berarti ada dengan Sikap dan ketertiban juga, mereka sesuai dengan ketaatan atau perintah yang kita berikan di rumah ya di rumah kan ketaat. Kenapa dikerjain di sekolah? Terus selanjutnya, apakah peserta didik jujur mengerjakan ulangan? Selama ulangan, kalau ya khususnya kita menggunakan aplikasi yang diberikan sekolah untuk PTS maupun PAS kemarin, banyak yang tidak jujur. Karena mereka bisa copy paste jawaban, atau pasti melihat dengan tab sebelah melihat iki seperti ini. Tapi ketika kita pembelajaran di harian itu banyak yang jujur. Nyatanya dengan nilainya ya tidak begitu baik semua. Ada yang baik, ada yang ya campur lah. Baik, sedang, dan yang tidak itu kan berarti dia untuk objektivitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini pertanyaan selanjutnya terkait kesopanan kerapian ya. Apakah peserta didik selalu berpakaian sopan dan rapi? Sekarang sudah mulai satu semester ini sudah masuk 100%. Mereka sudah mulai mendisiplinkan diri. Karena ketika mereka masuk di lingkungan sekolah di pintu gerbang, sudah ada tim di sana. Selain cek suhu, juga mengingatkan Mas jaketnya, Mas sepatunya, Mas bajunya dibetulkan dulu. Tapi masih ada. Ya masih ada beberapa. Nanti ketika sampai di kelas pun juga kita ketika masuk juga pasti akan mengingatkan kembali, Mas bajunya dibetulkan, Mas ini kok lepas sengaja apa tidak ya, gitu. Mas dasinya itu enggak buat untuk
main-main tapi pakai sini. Oh iya Pak, betul kan. Kita mengingatkan setiap kali ketemu anak. Pertanyaan selanjutnya, apakah peserta didik selalu hadir tepat waktu di sekolah? 95%. Kalau toh ada 1-2 anak yang terlambat itu pasti biasanya ada faktor X. Entah itu yang ngantar, entah itu mereka bangunnya kesiangan, entah itu mereka angkotnya Ya. dan lain sebagainya. Kalau di waktu jam masuk pembelajaran? Pada biasanya mereka terlambat itu setelah istirahat, Mas. Oh, setelah istirahat. Ya, setelah istirahat atau setelah jam olahraga. Alasannya ganti baju, jajan dan sebagainya. Padahal mereka guru olahraga sudah memberikan senggang waktu untuk ganti pakaian dan jajan. Kedisiplinan seperti di situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah peserta didik memiliki nilai tanggung jawab terhadap peraturan dan tugas dari sekolah? Memiliki. Mereka memiliki, nyatanya dari sekian anak itu yang mempunyai pelanggaran masih bisa dihitung jari. Kedisiplinan, kesopanan, mentaati tata tertib yang sudah mereka terima itu masih hanya bisa dihitung jari. Terkait kemandirian, apakah peserta didik memiliki kemandirian dalam belajar? Misal tanpa diperintah, peserta didik duduk dengan tenang ketika mau mengikuti pembelajaran atau memperhatikan pelajaran yang diberikan. Belum semua. Belum semua. Belum semua. Untuk belajar itu kalau kita ingatkan terus, kalau mereka sadar itu paling satu kelas itu bisa dihitung jari 1 sampai 10. Untuk yang 20 atau 22 itu masih banyak gojeknya, masih banyak malah saling tuduh. Tapi untuk kesadaran yang 1 sampai 10 anak ini biasanya ya masih ada lah. Oh, aku ini sekolah duduk, biasanya ya kita tahu duduk di depan sendiri biasanya. mereka yang niatnya untuk belajar, yang belakang kan harus kita sentil, kita ajak, Mas, ini pembelajaran, ini KPM, ini pas belajar, tolong bla 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 bla. Nah, ini pertanyaan kan sudah ke poin akhir, terus bisa berikan kesimpulan dari pertanyaan. Ya, 20. yang paling penting